Baik, kita mulai karena sudah jam setengah 8 lebih. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu dan Bapak peserta, juga narasumber. Kita ketemu lagi di hari Jumat malam, tanggal 31 Mei ya, sampai lupa bulan. Tanggal 31 Mei 2024. Wah, Jumat malam kita belajar malam-malam, ditemani narasumber yang pastinya sudah kompeten ya. Malam ini di webinar atensi kali ini kita akan membahas tema Create Your Mindset to Positive Parenting. Nah, ini lagi tren sih ya. Positive parenting apa sih sebetulnya gitu ya? Eh, Positive parenting, kemudian eh, untuk apa? Kemana nih arahnya positive parenting? Karena kita tahu memang untuk menjadi orang tua itu sebetulnya kan nggak ada sekolahnya untuk menjadi orang tua. Saya pun sebagai orang tua dan juga psikolog masih banyak sekali kekurangan gitu ya. Kita sama-sama belajar di webinar atensi malam ini. Nah, kita akan ditemani oleh narasumber kita dengan Mbak Devi Febriani, MC psikolog. Beliau seorang psikolog anak dan remaja. Coba saya sapa dulu ya. Assalamualaikum Mbak Devi. Waalaikumsalam Mbak Eva, salam kenal. Salam kenal semua Ibu Bapak. Selamat malam nih, psikolognya cantik, masih muda, jauh banget angkatannya dengan Alhamdulillah, saya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Oke, Mbak Devi, terima kasih banyak ya berkenan untuk sharing ilmunya malam ini. Di tengah-tengah Ya, kesibukannya, ya, Mbak Devi ya. ya, Culik Alhamdulillah. sedikit nih, diculik sebentar malam-malam. Ya, jadi ini dia narasumber kita malam ini dengan Mbak Devi Febriani, MC psikolog. Beliau seorang psikolog anak dan remaja. Nah, izin Mbak Devi, mungkin ada beberapa yang sudah kenal, mungkin ada juga yang belum kenal gitu ya. Ini saya perkenalkan, Mbak Devi dipanggilnya apa nih? Mbak Devi aja ya. Devi aja Mbak. Oke, Mbak Devi ini ibu dari 3 orang anak. Ya Allah, masih muda banget anaknya sudah 3. Alhamdulillah, semuanya Alhamdulillah. Ya Allah, mudah sekali. Nah, Mbak Devi ini latar belakang pendidikannya tadi sempat ngobrol sedikit. Beliau mengambil Fakultas Psikologi S1 di Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung di Unisba. Lanjut lagi dengan program magister Fakultas Psikologi Magister di Universitas Pajajaran. Jadi sekarang posisi di mana nih Mbak Devi? Posisi di Bandung Mbak. Nah, posisi di Bandung. Ayo, yang mau mencari Mbak Devi, monggo silahkan ya. Cari nih Mbak Devi, tapi sibuk sih sepertinya orangnya. Gak apa-apa, mungkin Nggak biasa aja. pasti sibuk saya tahu. Nah, mungkin nanti ada beberapa yang mau mencari Mbak Devi, monggo di-share kontaknya ya, Mbak Devi ya. Oke, Ya, kalau kesibukan Mbak Devi sekarang ini beliau di sebagai praktisi psikolog di Biro Sanata Psychology and Stimulasio Center. Di mana ini Mbak? Biro kalau Sanata Psikologi. ya di Antapani kalau di Bandung. Oh, Di dia. daerah Antapani Mbak. Oh, oke oke. Itu daerah macet ya, Mbak. Betul sekali. Nah, jadi Biro Sanata Psychology and Stimulasio Center ini cerita dikit dong, Mbak. Apa ini? Oh, jadi Biro Psikologi ini tempat konsultasi psikologi, layanan psikologi, ada anak, remaja gitu ya. Kita juga ada terapi okupasi, SI, wicara, dan juga hidroterapi dan terapi panahan gitu. Nah, jadi di sana eh, lebih kepada ini ya praktek psikologi, layanan psikologi seperti biasa sih Mbak. Oke, ini kliennya harus datang ke sana atau bisa online, Mbak?
Ya, kita bisa online, kita offline juga. Terus Hmm. kita juga membuat kelas-kelas stimulasi lebih kepada untuk persiapan anak-anak mau masuk sekolah dasar gitu ya. Jadi ada kelas-kelas kelompok bermain lah. Oh, oke, oke, oke. Bagus tuh. Jadi kelas simulasi untuk anak-anak yang mempersiapkan untuk masuk SD gitu ya, Mbak ya? Iya, betul, Mbak Eva. Oke, nah monggo dicari ya Mbak Devi di Biro Sanata Psikologi and Stimulasio Center di Antapani eh, di Bandung. Ya, nanti mungkin Iya, kontak sama Instagram Mbak Devi boleh ditulis di kolom chat ya, Mbak ya. betul, Mbak. Iya, Mbak Devi juga sekarang sibuk sebagai praktisi psikolog di sekolah SD Alpha Centauri di Bandung. Nah, makanya Betul. saya nyari Mbak Devi mumpung ketemu ahlinya sekarang ya. Astagfirullah. Oke, makasih banyak Mbak Devi. Nah, jadi Oh, malam ini memang kita akan ngobrol bersama gitu ya, diskusi ya Mbak Devi ya. Nanti Mbak Devi monggo memaparkan materi ke peserta. Nanti di akhir kita akan ada sesi tanya jawab. Oke, Mbak Devi, mungkin saya nggak akan banyak bicara. Izin saya memperkenalkan diri dulu. Saya dengan Eva Silvana. Saya sendiri seorang psikolog klinis anak dan remaja. Saya akan mendampingi Mbak Devi di sesi webinar malam ini. Oh ya, saya lupa. Saya mau ajak peserta yang sudah hadir. Halo Mbak Nasra. Ini dia dari Makassar nih. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah ketemu di sini. saya Pak. Oh, mudah-mudahan sehat ya Mbak ya. Oke, jadi saya mau ajak Ibu dan Bapak peserta yang sudah hadir malam ini, yuk jangan lupa follow Instagram Atensi Anak Remaja, karena program webinar Atensi ini memang rutin diadakan setiap bulan, tapi waktunya tidak menentu. Jadi saya mengikuti waktunya narasumber, memang nggak menentu hari dan juga jamnya. Untuk update terus, monggo di update terus di Instagramnya ya, Atensi Anak Remaja. Baik, yuk kita serahkan screen dan waktunya kepada Mbak Devi. Monggo Mbak Devi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Eva atas kesempatannya saya berbagi ilmu. Saya sharing, salam kenal Ibu Bapak semua yang sudah hadir di sini. Hari ini saya mencoba untuk sharing ya tentang bagaimana membangun pola pikir kita sehingga kita bisa melakukan pendekatan pengasuhan pada anak-anak kita yang lebih positif gitu ya. Saya izin share screen dulu. Nah, gitu ya. Oke, semoga sudah terlihat Sudah. ya. Sudah terlihat. Terima kasih Mbak Eva. Jadi eh, kan membesarkan anak-anak itu bukan sesuatu hal yang mudah ya. Karena untuk menjadi anak-anak yang nanti dewasanya sehat secara emosional, mereka bisa bertanggung jawab gitu ya. Karena tugas mereka ke depan itu akan lebih berat dibanding tugas kita saat ini gitu ya. Tantangan ke depan dengan apa ya permasalahan gitu. Kemudian digitalisasi, teknologi dan lain sebagainya itu membuat tantangan mereka akan lebih berat lagi ke depan. Nah, kadang kita orang tua itu cenderung fokus pada hal-hal yang ketika masalah itu sudah mulai muncul gitu. Misalnya anak mulai membantah, anak remaja kita mulai tidak sepaham dengan kita gitu ya. Kemudian ketika anak-anak kita yang masih masih kecil gitu ya dengan pemikiran kritisnya bertanya, aku tuh asalnya dari mana sih Bunda gitu. Ayah kok aku ada sih gitu ya. Nah, kemudian kalau sepengalaman saya yang apa em, bekerja di sekolah dasar gitu ya, ketika orang tua sudah mulai kelabakan, ketika anaknya mulai suka-sukaan gitu ya, itu memang masuknya dalam masa-masa krisis ya, masa-masa kritis gitu ya, dimana ketika mulai permasalahan muncul, kita baru fokus ke arah sana gitu. Nah, jadi kita perlu menyadari dulu nih ya, bagaimana kita menghadapi permasalahan itu yang sebenarnya bisa kita cegah gitu, bisa kita antisipasi gitu ya sebagai orang tua dalam menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, dengan apa? Dengan kita terhubung gitu ya.
adanya konektivitas antara kita dengan anak, sehingga bahwa kita orang tua bertanggung jawab memenuhi kebutuhan mereka, tidak hanya secara fisiologis, secara materi, tapi juga secara batinnya gitu ya, secara mentalnya. Jadi sehingga ketika mereka memang menghadapi tantangan ke depan, anak-anak kita lebih tenang gitu ya, lebih tenang, lebih mudah menghadapi berbagai macam tantangan atau masa ke depannya. Dan tentu saja untuk itu kita perlu menciptakan hubungan yang kuat nih, gitu ya, menentamkan dengan bagaimana kita dengan anak gitu ya, sehingga kita orang tua juga perlu untuk mengelola emosi. Nah, kenapa akhirnya saya ini judul yang sebenarnya mudah-mudah susah saya mencarinya karena saya berpikir ini apa ya tema yang akan saya angkat gitu ya. Akhirnya saya mengangkat create your mindset to positive parenting seperti itu. Lebih kurang ya, saya mendongeng sedikit seperti itu. Nah, akhirnya setelah di diulik-ulik. Ada 3 hal topik besar mungkin yang akan saya bahas. Saya nggak bahas banyak, cuma 14 slide ya. Ayah dan bunda di sini, bagaimana kita menjadi versi terbaik kita, karena yang namanya pengasuhan tadi kalau kata Mbak Eva, sebagai psikolog pun kita naik turun gitu ya dalam pengasuhan karena ya kita manusia biasa yang terus belajar gitu ya. Dan bagaimana kita dari versi terbaik ini, bagaimana kita bisa memahami diri kita sebagai orang tua dan akhirnya kita bisa melakukan pendekatan yang lebih positif dalam pengasuhan kita terhadap anak-anak kita gitu ya. Nah, saya mulai dari line kehidupan karena bagaimanapun apa ya cara pandang kita, gaya kita dalam melakukan pengasuhan itu pasti berhubungan dengan kehidupan masa lalu. Kita tidak bisa lepas dari kehidupan masa lalu tersebut gitu ya. Karena pada dulunya kita adalah juga seorang anak gitu ya. Kita lahir gitu ya. Cerita kita dimulai ketika kita lahir gitu ya. Terus kita bukanlah kertas kosong karena Sang Pencipta itu sudah memberikan fitrah baik, potensi baik pada diri kita ketika kita menjadi seorang kanak-kanak gitu ya, seorang bayi gitu ya. Lingkungan yang pertama yang mewarnai kita gitu ya adalah orang tua ya, yang kita temui adalah orang tua. Di mana di tahun-tahun pertama itu kehidupan kita ya diwarnai oleh lembar kisah hidup kita itu diwarnai oleh mereka. Nah, seiring berjalannya waktu, nah, semakin banyak nih manusia yang kita temui, semakin banyak nih peristiwa yang kita lalui gitu ya. Sehingga akhirnya setiap peristiwa yang kita alami ini mempengaruhi, memberikan warna-warna baru dalam kehidupan kita. Dan akhirnya mempengaruhi cara pandang kita saat ini gitu ya. Kita seolah terikat gitu ya dengan setiap peristiwa dan itu juga melekat pada identitas kita gitu ya. Jadi memang kalau kita pernah mendengar istilah yang namanya inner child gitu ya dalam pola pengasuhan, ini pasti akhirnya kita akan membahas ke pengalaman masa lalu. Nah, akhirnya cara kita uh, pengalaman kita, apa yang kita alami di pengalaman masa lalu ini sepanjang hidup kita sampai saat ini, nah itu mewarnai cara kita memaknai dunia, gitu ya. Secara tidak sadar itu mewarnai perilaku kita atau tindakan kita atau respon kita terhadap segala bentuk peristiwa, gitu ya. Nah, saya coba untuk menjelaskan bagaimana sih pemrosesannya itu, gitu ya. Nah, ini saya ambil kalau ayah bunda, ibu bapak pernah mendengar yang namanya NLP. Saya sempat belajar juga Neuro Linguistic Program. Nah, ini yang namanya kalau kita bisa searching ini namanya Human Model of the Word gitu ya. Bagaimana model pemrosesan informasi dalam diri kita gitu ya. Nah, uh, apa yang ada di luar diri kita itu kita sebut dengan realitas eksternal gitu ya. Entah itu peristiwa yang menyenangkan, pola asuh, bertemu guru, teman, atau orang-orang yang tidak kita sukai sekalipun gitu ya, itu adalah peristiwa eksternal. Kalau dalam bahasanya itu netral gitu ya, tidak ada makna gitu ya, sampai nanti ke pemrosesan pemikiran kita.
Nah, realitas eksternal tadi itu tuh nyampe ke kita melalui jendela. Saya selalu bilang kepada orang tua bahwa jendela kita itu bernama sensori atau indera gitu ya. Indera itu ada visual, apa yang kita lihat, kemudian apa yang kita dengar, kemudian apa yang kita cium atau kita bau gitu ya, kita hirup gitu ya, kemudian apa yang kita kecap gitu ya, apa yang kita rasa, pengecapan, dan apa yang kita lakukan. Nah, semua peristiwa itu masuk dalam pemrosesan pikiran kita dan itu difilter ya, itu disaring. Disaring oleh apa? Disaring oleh nilai-nilai atau keyakinan yang dari kanak-kanak kita dapatkan dari orang tua gitu ya, kemudian budaya gitu, kemudian bahasa gitu ya. Kenapa bahasa? Karena pikiran itu isinya adalah kode-kode ya, kode-kode yang akhirnya menghasilkan bahasa. Entah itu kalau di bahasa Sunda itu ada Sunda yang lembutnya gitu ya, yang sopannya, ada Sunda yang kasarnya gitu ya. Itu uh, disaring gitu ya, disaring sesuai dengan sejalannya kehidupan kita gitu ya. Kemudian nilai, keyakinan, pengalaman, nilai yang dari orang tua kita juga akhirnya menjadikan identitas diri kita ya, keyakinan gitu ya, uh, proses berhasil atau gagalnya kita gitu, itu juga menjadi suatu filter dalam diri kita yang akhirnya gitu ya, si peristiwa itu difilter menjadi tiga bentuk gitu ya. Ada yang dihapus, ada yang diubah, ada yang digeneralisasikan. Dihapus misalnya, contohnya saja, kalau saya atau ayah bunda pergi mengantarkan anak-anak ke sekolah, itu biasanya kita akan ingat tanda-tanda ya, tanda-tanda penting yang mengingatkan kita jalan menuju ke sekolah anak kita misalnya. Contoh kalau saya keluar dari rumah, yang saya ingat tanda misalnya pelang komplek gitu ya, pelang perumahan, kemudian saya belok, yang saya ingat itu di situ tuh ada satu toko gitu, toko kelontong dengan nama tertentu gitu ya. Kemudian saya ingat di situ ada gor gitu ya, ada sekolah Islam, dan itu hanya itu yang saya ingat karena itu menurut saya penting. Tapi untuk hal yang lain itu buat saya tidak penting pada saat itu gitu ya. Kenapa? Karena yang saya ingat, oh proses perjalanannya itu tanda-tanda itu yang menandakan bahwa ini menuju ke sekolah anak saya. Atau kalau misalnya kita bisa lihat ketika kita um, apa ya, diundang dalam suatu pesta gitu kan, itu ada mapnya ya, ada mapnya, dan itu tuh ada tanda-tanda yang menandakan bahwa ke arah sana gitu, dan semua orang tahu gitu ya tanda-tanda itu. Nah, jadi ada informasi yang kita hilangkan karena menurut kita itu tidak penting gitu ya, dan itu akhirnya kita hapus atau kita ubah atau kita simpangkan lah atau distorsikan. Gimana nih maksudnya? Jadi gini ceritanya. Misalnya kita bisa saja misalnya kita mengalami perasaan marah pada suatu situasi atau peristiwa dengan teman kita, gitu ya. Nah, ketika kita berinteraksi dengan teman kita tersebut yang membuat kita marah pada suatu waktu, gitu ya, tidak saat ini nih, pada pengalaman yang lalu, kemudian kita mau berinteraksi lagi nih dengan teman kita tersebut. Sebenarnya informasi yang dia sampaikan atau cara dia mengatakan kepada kita itu hal yang netral mungkin ya. Tidak ada intensi emosi apapun gitu sebenarnya. Tapi karena kita punya sesuatu peristiwa yang mengingatkan kita pada teman kita ini dengan rasa marah, maka kita menganggap apa yang disampaikan oleh teman kita itu adalah hal yang negatif. Ya, negatif. Akhirnya setiap kita bertemu dengan teman kita, dia mau ngomong apapun, kita anggap itu hal yang negatif, gitu ya. Kemudian digeneralisasikan atau diumumkan gitu ya. Misalnya contohnya dulu kalau zaman saya gitu ya, kalau ibu saya minta tolong ke saya, Dev tolong beliin mama sabun misalnya. Nah, sabun pada masa itu tidak banyak pilihan gitu ya. Jadi pada masa beliau nggak banyak pilihan, hanya satu sabun yang waktu itu sangat ini ya, sangat viral gitu pada masanya. Itu misalnya saya sebut saja mereknya misalnya
Jangan ya ini direkam ya Mbak Eva ya. Live gitu misalnya. Jadi ibu saya tuh selalu bilang, nak beliin ini gitu. Oh saya tahu bahwa itu tuh sabun. Walaupun pada akhir sabun mandi gitu ya, sabun mandi. Walaupun pada akhirnya saya nggak beliin merek itu gitu. Saya beliin merek yang lain gitu ya. Gitu juga misalnya, nah beliin sabun cuci. Tapi ibu saya selalu mengeneralisasikan sabun cuci itu dengan salah satu merek gitu. Nah, itu namanya generalisasi. Jadi kita menganggap bahwa itu sama gitu, walaupun itu berbeda. Nah, akhirnya itulah yang masuk ke dalam realitas internal kita. Itu yang masuk dalam, itu yang menjadi, bukan masuk ya, menjadi realitas internal kita yang akhirnya mempengaruhi cara pandang kita, persepsi kita gitu ya. Ketika misalnya eh, kita teringat suatu kata, kita ingat teman kita yang pernah marah sama kita gitu, atau kita marah sama dia gitu ya misalnya. Atau saya selalu mencontohkan diri saya misalnya, em, saya ingat almarhum ayah saya itu dengan bau roti. Nah, padahal cuma bau ya, tapi saya suka kesuat-suat gitu kalau bahasa Sundanya ya, suka sangat teringat dan sedih, terharu gitu ya dengan bau toko roti gitu. Nah, itu kan hanya bentuk gambaran apa ya? Saya rasa ya, rasa gitu ya dari apa yang saya cium itu ternyata membuat saya mendistorsikan, mengubah itu menjadi kenangan saya dengan ayah saya. Dan itu akhirnya memunculkan yang namanya state atau rasa atau emosi tadi. Nah, si emosi inilah yang akhirnya mempengaruhi cara kita berperilaku, berucap gitu. Karena respon itu memang bermula akhirnya dari makna realitas internal yang kita pilih. Kalau misalnya pada saat saya membayangkan roti saya, membayangkan betapa saya pernah membuat kesalahan dengan beliau, ayah saya gitu ya, maka akhirnya setiap saya adalah sedih gitu. Saya akan menangis atau detak jantung saya akan berdetak dengan kencang. Tapi ketika saya membayangkan membaukan roti itu, membayangkan bagaimana beruntungnya saya memiliki beliau dengan makna yang positif ya, maka step saya adalah saya terharu walaupun saya tetap mungkin akan sedih gitu ya, bukan sedih ya, menangis gitu ya, tapi itu akan berbeda setiap kata rasanya. Nah, ini respon kita itu memang bermula dari makna yang kita pilih gitu ya. Jadi kenapa saya bilang bahwa realitas eksternal itu sebenarnya adalah netral karena yang memberikan makna adalah diri kita sendiri. Nah, itu lebih kurang. Nah, kita cobakan ya dengan kasus nih. Ini kasus pada kasus seorang ibu gitu ya. Seorang ibu atau istri yang suaminya itu mau ini hari Minggu, suaminya itu setiap minggu tuh biasanya pergi bersama teman-temannya untuk memancing ya, si suaminya. Si anaknya ini yang usianya 10 tahun gitu ya, menyukai yang namanya kucing gitu ya. Nah, kita coba bayangkan ya. Nah, pada suatu pagi yang cerah di sini ada sepasang suami istri gitu ya, sedang menikmati sarapan di kebun. Nah, si istri atau ibunya ini baru kemarin saja menegur tetangga, ya tetangganya, yang sudah 2 tahun memelihara kucing dan sudah 2 kali membawa bangkai binatang ke dalam halamannya. Nah, si ayah karena punya kebiasaan berencana bertemu dengan teman-temannya karena memang punya kebiasaan memancing dan anaknya Dina ya, ini punten. Dina ini penyuka binatang gitu ya, penyuka binatang. Dan kucing adalah salah satu binatang yang disukainya. Nah, kebayang ya, kebayang bahwa si ibunya ini baru menegur si tetangga yang memelihara kucing sudah 2 tahun, tapi baru 2 kali nih membawa bangkai gitu ya. Nah, jadi akhirnya yang dalam realitas internal si ibunya bahwa baru kemarin nih saya menegur tetangga, ya. Terus kucingnya udah 2 kali nih bawa bangkai. Nah, kira-kira gimana ya perasaannya kalau kita ini ya, kita membayangkan realitas ini gitu. Jadi si ibu melakukan yang namanya distorsi nih. Pertama, ibu melakukan yang namanya distorsi. Wajah tetangga yang cuek gitu ya. Pohon mawarnya hancur gitu, berantakan. Padahal
mungkin tidak berantakan yang gimana ya, tapi dia sudah membayangkan bahwa oh ini pohonnya malah saya berantakan gitu. Terus dia membayangkan wajah tetangga yang cuek gitu ya. Padahal, nah, digeneralisasikan baru 2 kali loh dalam 670 hari si tetangga ini memelihara kucing gitu ya. Baru 2 kali di kejadian gitu. Bukan yang setiap bulan kejadian, tapi dia mengeneralisasikan, wah ini si kucingnya sering banget yang bawa bangke gitu ya ke taman saya gitu misalnya. Terus si ibu juga menghapus, menghapus kebiasaan bahwa ternyata suaminya ini gitu ya, suaminya ini itu punya kebiasaan ya, punya kebiasaan untuk pergi memancing di hari Minggu dan dia juga menghapus ya, menghapus bahwa informasi bahwa anaknya ini suka dengan binatang, gitu kucing gitu ya. Dan dia juga menghapus bahwa sebenarnya pagi ini cerah sekali loh sebenarnya. Tapi akhirnya yang terjadi gitu ya, karena si ibunya punya filter pengalaman sudah 2 kali ya, ini yang kedua kalinya gitu ya. Kemudian pengalaman ini tidak menyenangkan buat dia, si kucing membawa bangkai gitu ya. Kemudian dia punya value atau apa ya, nilai nilai kebersihan dan kerapian buat dia itu adalah yang nomor satu. Kemudian dia menganggap bahwa kucing bawa bangkai itu lapar. Padahal sepengetahuan saya ya, kalau kucing bawa bangkai ke rumah kita itu hadiah katanya gitu ya. Hadiah kepada penghuninya gitu ya. Mungkin anaknya sering ngasih makan kucing, mungkin dia nggak tahu gitu kan. Akhirnya si kucing membawa hadiah itu adalah bangkai tikus gitu. Akhirnya dipersepsikan bahwa wajah tetangga, diingatlah wajah tetangganya yang cuek itu, kucing menggali, mawar berantakan, bangkai itu menjijikan gitu. Kemudian dia secara auditori dia apa, membayangkan jawaban tetangga saat ditegur gitu ya. Kemudian secara ini ya, secara badannya itu panas di dada gitu ya. Kemudian dia mulai melakukan self talk ya. Wah, dasar tetangga ini tidak tahu diri, repotin aja gitu ya gitu. Nah, ini nih gitu ya. Akhirnya si ibu ini punya state-nya marah gitu ya. Marah, geram, gemas, ingin ngomel gitu. Dan secara fisiologis yang terjadi, mungkin otot tangannya menjadi tegang, jantungnya berdebar, secara perilaku mungkin dia self talk gitu ya, dasar tetangga tidak tahu diri, repotin aja, atau dia akhirnya marah ke suaminya kok cuek mau cepet-cepet pergi gitu ya, atau misalnya dia cemberut ngelihat anaknya malah enggak, maksudnya malah sedih ketika kucingnya dimarahi gitu ya. Nah, akhirnya muncullah ucapan atau perilaku-perilaku tersebut gitu ya. Nah, ini bentuk simulasi ya yang terjadi dalam diri kita ketika kita melakukan pemrosesan informasi ya. Ketika kita mengalami suatu situasi atau kita mengalami suatu pengalaman-pengalaman um, apa yang tidak menyenangkan gitu. Karena yaitu difilter gitu ya, sehingga kita bereaksi atas realitas internal yang kita miliki ya, cara pandang kita yang akhirnya mempengaruhi state atau emosi kita, sehingga yaitu entah fisiologisnya mempengaruhi atau ucapan atau perilakunya seperti itu. Nah, kemudian, nah, jadi gitu ya bahwa kita itu adalah pilot untuk diri kita sendiri, gitu ya. Di mana kita hanya bisa mengendalikan apa yang ada dalam kuasa atau ruang kendali kita, namun kita belum tentu bisa mengendalikan situasi atau hal-hal yang ada di luar diri kita. Baik itu misalnya anak kita, atau misalnya kalau saya adalah suami, atau kalau misalnya ayah di sini adalah istri, gitu ya. Itu di luar kendali diri kita. Maka kita perlu memahami bahwa kita perlu menjadi versi terbaik diri kita sebelum kita memahami diri kita sebagai orang tua. Karena itu yang perlu kita pelajari dulu nih, gimana kita bisa mengendalikan realitas internal kita mempelajari diri kita kembali, apa ya, value-value yang ada dalam diri kita sehingga kita bisa mengelola itu dengan baik sehingga respon yang kita berikan juga itu lebih baik gitu ya seperti itu. Nah, bagaimana nih untuk menjadi versi terbaik diri gitu ya? Yang
perlu kita lakukan gitu ya untuk menjadi versi terbaik diri kita adalah kita melakukan refleksi diri dulu gitu ya. Tadi kita punya line ya, line masa lalu dan masa sekarang. Apa sih peristiwa-peristiwa yang akhirnya menjadikan itu suatu identitas diri kita gitu ya. Kita mengevaluasi keyakinan dan nilai diri kita ini benar atau tidak. Ini berdampak seperti apa sih buat diri saya? Berdampak seperti apa sih buat pengasuhan saya gitu? Berdampak seperti apa sih dengan pasangan saya gitu? Karena ya pasti antara ayah dan bunda itu pasti punya value masing-masing karena berasal dari keluarga berbeda gitu ya, dari pengasuhan yang berbeda juga. Kemudian kita juga perlu untuk menyadari kekuatan dan kelemahan kita ya. Kita perlu untuk mengidentifikasi diri ya, apa yang perlu kita perbaiki sebagai orang tua dan apa yang memang kita eh, tingkatkan lagi gitu ya. Karena yang paling penting menjadi orang tua itu menurut saya adalah komitmen ya. Komitmen belajar dan komitmen berubah gitu. Karena yaitu ya banyak nilai-nilai value-value yang akhirnya kita revisi kembali gitu. Kita dengan legowo, kita dengan lapang untuk merevisi kembali apa nilai-nilai yang ada dalam diri kita. Untuk apa? Untuk diri kita terbaik, untuk diri kita, kita juga lapang, kita juga tenang dalam menghadapi masalah dengan anak-anak, karena pasti ada tantangannya, dan juga bagaimana kita terbaik juga untuk keluarga kita. Kemudian adalah apresiasi diri dan syukur. Karena kalau menurut saya itu salah satu obat ya. Syukur itu adalah salah satu obat gitu. Ketika kita mampu mengapresiasi diri kita, kita mengenali nih posisi kebahagiaan kita sebagai orang tua gitu ya. Nah, mungkin saya mau sedikit interaksi ya dengan ayah bunda di sini. Coba ayah bunda em, skalakan ya dari 1 sampai 10, 1 itu kurang bahagia gitu ya. 10 itu sangat bahagia. Ayah dan bunda ada di posisi mana nih? Gitu ya. Ada di posisi 1 gitu ya. Mungkin bisa dicek biar kita lebih interaktif ya. Apakah ayah bunda ketika saat ini menjadi orang tua, posisi bahagianya ada di mana nih menjadi orang tua? Ya. Nah, enggak boleh ada yang Kolom chat ya, mau. Mbak. Ya, welcome chat, Mbak. Nah, Ah, bisa chat 1, 2, 3 gitu ya. Nah, oke. mungkin saya, Sama aja berarti ya. ya, Oke, yuk, ini udah ada masuk nih, Mbak Devi dari Pak Ruswanda di Garut. ada 10 ya, Masya Allah ya Pak ya. Jadi sangat memaknai ya, sangat bersyukur gitu dengan apa ya, dengan perannya sebagai orang tua gitu. Mungkin ada yang lain, bagaimana? Ya, yang lain ada di angka berapa nih tadi kebahagiaan sebagai orang tua gitu ya, Mbak ya? Ya, betul. Di angka berapa nih kebahagiaan sebagai orang tua? Dan kita juga perlu untuk memaknai, misalnya kita ada di angka 10 nih. Apa sih alasan kita menetapkan itu? Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita menetapkannya di angka misalnya di angka 7 misalnya ya, di angka 7. Loh, apa yang membuat kita menetapkan posisi kebahagiaan kita di angka 7 gitu ya. Kemudian kenapa nggak di angka 10 gitu? Kenapa tidak di angka bawahnya gitu? Nah, itu kita sedang mengidentifikasi sebenarnya, mengenali diri kita sehingga kita dapat mengapresiasi diri kita. Karena orang tua yang tidak kenal dirinya itu biasanya akan terjebak dengan apa ya, beban-beban gitu ya, beban-beban pengasuhan gitu, akhirnya mengabaikan kebutuhan dirinya sendiri dan keluarga gitu ya. Nah, seperti itu ya. Semoga ini mungkin menjadi gambaran buat ayah dan bunda ya. Gitu. Kita perlu untuk mengenali posisi kita sebagai orang tua sebahagia apa saya, karena kita perlu mengapresiasi itu. Kemudian eh, mengelola emosi ya. Kalau untuk mengelola emosi mungkin ini sudah menjadi ini ya isu yang viral ya, bahwa ya memang kita perlu untuk mengelola emosi kita karena yang sangat menantang itu sebagai orang tua adalah dan sebagai diri pribadi adalah ya mengendalikan emosi diri kita sendiri gitu ya. Kita dihadapkan oleh banyak permasalahan gitu ya. Kemudian
permasalahan di tempat kerja, atau misalnya kalau Bunda mungkin permasalahan dengan tetangga atau dengan yang membantu di rumah, kemudian anak juga begitu, ada permasalahan dengan suami gitu ya. Kadang permasalahan itu tanpa diundang ya, bersamaan itu hadir gitu ya. Bersamaan itu hadir dan itu kita perlu untuk mengenali, kemudian kita perlu untuk menyadari pikiran-pikiran kita tadi ya. Seperti tadi, kembali ke pemrosesan informasi tadi. Karena state dan rasa itu berhubungan nih dengan makna yang kita pilih dari suatu peristiwa, pikiran-pikiran kita. Karena itu kita perlu kenali value kita, keyakinan kita, kembali ke refleksi diri tadi ya, gitu ya. Selain itu kita juga menyadari bahwa apa yang ada di luar kendali diri kita, gitu ya. Karena tidak semua kita bisa kendalikan gitu ya. Anak-anak kita pun ya tidak bisa ada dalam kendali diri kita sepenuhnya 100% ya, gitu. Nah, kemudian itu yang perlu kita identifikasi kembali apa yang bisa saya kendalikan. Oh, yang bisa saya kendalikan dari diri saya, pikiran saya, ucap saya, rasa saya, perilaku saya. Tapi apa yang tidak bisa saya kendalikan ya? Kemacetan misalnya. Kemudian apalagi suhu, apapun lah ya. Kemudian suara, kebisingan, perilaku suami, perilaku anak, itu kita tidak bisa kendalikan itu gitu ya. Nah, itu yang mungkin perlu kita untuk evaluasi diri. Karena semakin kita mengendalikan sesuatu di luar kendali kita, maka kita akan semakin frustasi. Sehingga kita tidak bisa menjadi versi terbaik diri kita. Gitu ya. Nah, dengan kita bisa memahami ini, maka ya kita akhirnya bisa memahami diri kita sebagai orang tua. Gitu ya. Bagaimana gaya pengasuhan ya, parenting style kita seperti apa. Jadi parenting style ini tuh berkaitan dengan kehangatan dan apa ya, demanding ya atau kontrol ya. Karena uh, uh, dua hal ini yang akan mewarnai gaya kita dalam mengasuh. Contoh misalnya kalau menurut Darling dan Steinberg gitu ya, bahwa ada beberapa gaya pengasuhan. Nah, saya contohkan saja misalnya autoritatif ya atau otoritatif, di mana kehangatannya itu tinggi gitu ya, bagaimana kelekatan dengan anak gitu ya, bagaimana hubungan yang kuat dengan anak itu tinggi dan kontrol juga tinggi. Nah, gimana maksudnya ya kontrol yang tinggi itu misalnya eh, eh, apa ya, eh, attachment ya, kelekatan kita dengan anak itu hangat gitu ya. Jadi kita dapat membina hubungan yang kuat, kita peduli pada anak, kita dapat mendengarkan, hadir dengan anak, tapi juga kita memberikan gitu ya, menetapkan batasan dan harapan yang jelas gitu ya, kontrolnya gitu ya, batasan dan harapan yang jelas. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh anak, apa yang perlu dilakukan oleh anak, dan kita menjelaskan nih, kenapa kita melakukan batasan-batasan seperti itu. Nah, itu namanya otoritatif gitu. Ada lagi yang namanya otoriter gitu ya, kehangatannya rendah tapi kontrolnya tinggi gitu ya, atau misalnya permisif gitu ya. Nah, ini yang mewarnai bagaimana kita memahami diri kita sebagai orang tua. Apakah gaya pengasuhan saya seperti apa nih gitu ya, gaya pengasuhan saya yang hangatnya tinggi atau hangatnya rendah atau hangat rendah, kontrolnya juga rendah gitu ya, seperti itu. Kemudian kita juga perlu memahami diri kita sebagai orang tua, bagaimana tujuan pengasuhan kita, bagaimana visi dan nilai yang kita pegang dalam pengasuhan, apa yang perlu kita tanamkan pada anak-anak kita. Kemudian parenting practice ya, perilaku pengasuhan. Dari parenting style dan parenting goal ini, akhirnya yang apa yang bisa kita implementasikan dalam pengasuhan keseharian gitu ya. Apakah kita sudah mendengarkan anak-anak kita dengan penuh perhatian, hadir pada saat itu gitu ya, tidak sibuk dengan pekerjaan, tidak sibuk dengan handphone gitu ya. Apakah kita menetapkan aturan yang jelas dan konsisten pada anak-anak kita, dan kita membuat kesepakatan, merevisi kesepakatan itu, mengevaluasi gitu ya. Sehingga apa? Anak juga merasa didengarkan gitu ya. Tidak hanya apa ya, kekeh kalau kata orang Sunda ya, keras kepalanya kita sebagai orang tua gitu ya. Nah, itu akhirnya kita memahami bahwa bagaimana sih perilaku kita dalam pengasuhan dengan ya tadi
kita, memahami juga gaya pengasuhan kita, tujuan pengasuhan kita seperti apa, kemudian bagaimana kita mengaplikasikannya gitu ya dalam keseharian seperti itu. Nah, kemudian yang kita perlu juga ketahui bahwa gitu ya, anak-anak kita, kita sebagai manusia dan tentunya anak-anak kita itu punya kebutuhan psikologi dasar ya. Apa? Apa saja nih? Ada 3 hal yang mungkin saya coba paparkan di sini. Merasa berharga, gitu ya. Ketika kita peduli, hadir, hangat, dianggap ada. Maksudnya anak itu hadir dan kita mengakui ya, bukan dianggap ya, tapi mengakui keberadaannya, itu akan membuat anak merasa akan berharga gitu ya, kebutuhan. Jadi eh, misalnya seperti apa? Misalnya anak usia 5 tahun nih, gitu ya. Hmm, Anak usia 5 tahun ketika eh, eh, mereka bercerita ke kita, ketika mereka menunjukkan gambar-gambarnya ke kita, ya kita penuh hadir pada saat itu gitu ya. Bahwa oh ya, gimana deh, adik suka nggak dengan ini gitu ya. Oh ini bagus sekali, wah coretannya atau gambarannya bagus sekali, adik pinter ya, udah mulai detail ini gitu misalnya. Atau misalnya anak remaja, ketika anak remaja bercerita kepada kita, ya kita apa ya, mencoba menyelami apa yang mereka ceritakan gitu ya. Kayak misalnya contohnya anak saya sangat suka K-pop. Mau nggak mau, saya perlu tahu apa K-pop itu, apa grupnya gitu ya. Walaupun di satu sisi saya tidak terlalu suka dengan apa yang namanya K-pop misalnya. Kemudian merasa aku bisa, gitu ya, bahwa kita mempercayai anak-anak kita bahwa apapun yang mereka lakukan itu adalah sesuatu hal yang memang mereka mampu, gitu ya, didukung. Misalnya tadi ya anak usia 5 tahun, ketika mereka sebenarnya memang sudah bisa untuk menggunakan sepatu sendiri, sepatu apa ya, kalau bahasa saya teh sepatu prepet gitu ya, yang bukan tali gitu ya. Mereka sudah bisa ya, kita berikan kepercayaan mereka, kita biarkan mereka berusaha untuk memasukkan kakinya gitu ke dalam sepatu sehingga mereka merasa mampu gitu. Jadi bukan karena pujian kita, tapi karena memang kita percayai mereka bisa meminimalisir bantuan. Dan memang yang saya rasakan ya ketika saya melakukan penerimaan siswa baru pada anak-anak sekolah dasar usia 6-7 tahun. Banyak sekali ya aktivitas-aktivitas yang mereka bingung gitu. Kayak menggunakan sepatu, kayak mengancing baju gitu ya. Karena mungkin ya itu ya, mereka sangat banyak dibantu gitu ya. Nah ini ya, merasa aku bisa. Kemudian merasa aku tidak terpaksa. Maksudnya gimana sih merasa aku tidak terpaksa ini? Ya, jadi kita mengajarkan anak-anak untuk bebas memilih, gitu ya, memilih pilihan mereka walaupun tetap ada batasan ya, sesuai dengan usianya yang pasti. Ketika misalnya di usia 5 tahun, 4 tahun, kita sudah bisa meminta mereka untuk memilih pakaiannya bajunya mau warna apa deh, mau pakai baju warna apa sekarang gitu ya, atau mau makan apa, adik mau makan duluan yang mana gitu ya, itu bisa gitu. Tapi tetap dengan yang namanya uh, uh, batasan aturan sesuai dengan usianya. Kayak misalnya seringkali nih ya anak-anak usia SD itu ya sangat sulit untuk diminta mandi sore gitu ya. Ini mungkin pengalaman saya atau mungkin pengalaman ayah bunda juga di sini ya. Jadi uh, saya mencoba mengakalinya, membuat strategi gitu ya. Kalau misalnya dia susah untuk mandi sore hari, maka saya akan memberikan pilihan. Gitu. Pilihannya adalah mau mandi sekarang atau mau 5 menit lagi. Nah, saya tunjukkan 5 menit itu ke angka satu ya nak. Gitu. Misalnya dari angka 12 gitu ya, ke angka satu ya nak. Aku mau 5 menit lagi ke angka satu gitu ya. Nah itu, jadi walaupun sebenarnya figur otoritas itu tetap ada di kita gitu ya. Kita yang memilihkan, tapi dia anak itu merasa memilih sendiri gitu. Sehingga kita meminta komitmen ya, komitmen anak untuk mengerjakan itu gitu ya. Jadi akhirnya punyalah mereka apa tidak terpaksa ya, merasa aku tidak terpaksa. Sehingga dari apa yang tadi
saya jelaskan gitu ya, si positif parenting ini ya, pendekatan positif parenting ini berakar memang dari koneksi ya. Bagaimana keterhubungan antara diri kita dengan anak-anak. Jadi tidak hanya tentang disiplin ya, anak nurut dengan apa yang kita mau, enggak. Tapi kita memelihara ikatan yang kuat gitu ya dengan anak sepanjang usia tahapan tugas perkembangannya gitu ya, dari masa kanak-kanak gitu ya sampai masa remaja, sampai masa dewasa gitu ya. Sehingga akhirnya kita juga belajar dari anak-anak karena saya yakin bahwa orang tua itu berkembang karena anak-anaknya gitu ya. Anak-anak itu adalah guru di mana mengasah kemampuan kita untuk selalu belajar. Karena kadang-kadang anak-anak itu ngasih PR ke kita tuh nggak ngasih apa ya alarm gitu. Contoh misalnya ada anak yang bertanya, eh, anak-anak saya manggil saya Umi, Umi, mimpi basah itu apa ya? Nah, bingung kan. Aduh, mimpi basah. Itu kan anak kita ngasih PR ke kita ya. Saya meyakini itu ya. Anak memberikan kita PR dan kita akhirnya belajar lagi. Oh ya, saya harus belajar nih gimana nih ini harusnya ayahnya nih gitu ya. Karena anak saya laki-laki dan bertanya itu gitu ya. Seperti itu. Jadi memang uh, apa positif parenting ini um, memiliki tiga dimensi gitu ya. Adanya kehangatan gitu ya. Kehangatan itu ditunjukkan dengan cinta, perhatian gitu ya. Sikap tanggap penuh kasih sayang gitu terhadap kebutuhan anak gitu ya. Kemudian keterikatan yang aman yang melihat dari sisi emosi anak gitu ya. Jadi tidak hanya kita uh, apa ya self center centernya adalah diri kita tapi kita melihat centernya itu adalah anak gitu ya kemudian kita memahami mampu membaca isyarat anak gitu ya untuk memahami kebutuhannya karena sejatinya anak berperilaku itu adalah bentuk komunikasi sebenarnya ketika anak merengut cemberut tiba-tiba banting pintu atau misalnya tiba-tiba pukul adiknya itu kan sebenarnya bentuk komunikasi yang eh, apa ya nonverbal ya yang kita perlu melihat nih memahami nih ini arahnya kemana nih maksudnya emosi yang dia ada yang dirasakan apa nih gitu ya seperti itu kemudian kita menikmati kebersamaan bersama anak kemudian terlibat dalam dunia anak gitu ya hadir sepenuhnya dengan anak gitu ya nah akhirnya membuat dia merasa berharga begitu juga dengan struktur struktur ini berhubungan dengan apa ya dengan harapan yang jelas gitu ya membuat kesepakatan jadi kita tuh kadang tergoda dengan yang namanya perilaku buruk anak ya kemarahan emosi gitu ya hukuman gitu ya. Padahal mungkin kita seringkali lupa memberikan batasan-batasan aturan-aturan yang jelas pada anak kita dan menjelaskan aturan tersebut gitu ya kita lupa memberikan feedback pada anak gitu ya kita lupa mendiskusikan alternatif solusi ketika misalnya aku nggak mau sekolah gitu ya nggak mau sekolah nah kenapa nih kenapa tiba-tiba dia nggak mau sekolah nih gitu ya kita pahami dulu nih pahami kebutuhannya kemudian kita berikan penjelasan oke kalau kamu nggak mau sekolah ini ada konsekuensi-konsekuensinya misalnya gurumu akan bertanya kamu ulangan misalnya harus susulan dan kamu akan sendirian, kamu akan pilih yang mana, nak? Nah, itu ya mencari alternatif solusi gitu ya. Sehingga anak tuh merasa bahwa aku bisa nih gitu. Karena ini tadi adanya harapan yang jelas, kemudian kita bersama dengan anak belajar juga mencari solusi bersama, membuat kesepakatan sehingga anak merasa bahwa dia mampu untuk keluar dari masalah atau tantangan tersebut. Kemudian otonomi ya, dukungan otonomi di mana kita mengakui sudut pandang anak ketika anak berpendapat, terutama anak remaja ya, ayah bunda ketika anak remaja itu apa ya, mereka tuh punya cara pandang sendiri yang kita orang dewasa merasa itu nggak tepat gitu. Nah, itu perlu kita diskusikan ya. Sudut pandang mereka seperti apa, sudut pandang kita seperti apa, perasaan kita gitu ya. Apa ya, selalu menggunakan I message gitu bahwa ibu merasa begini ketika kamu melakukan itu gitu ya. Karena akan membangun tadi ya empati tadi, kehangatan tadi ya, merasa berharga, merasa bisa. Kemudian
memberikan peluang pilihan kepada anak, ya, sesuai dengan batasan usianya. Anak remaja ya sudah bisa memilih, misalnya kalau anak saya itu ketika dia punya meminta tambahan uang jajan, misalnya dia membuatkan suatu bentuk proposal kenapa dia harus menambah uang jajan gitu. Nah itu didiskusikan gitu ya, karena kita perlu uh, kita perlu untuk membantu mereka gitu ya, membantu mereka untuk melakukan itu dengan sukarela karena mereka tahu apa maknanya gitu, seperti itu. Dan kita menghormati mereka sehingga mereka merasa mereka mampu dan mereka tidak terpaksa melakukan ini karena mereka tahu itu kebutuhan mereka gitu ya. Nah, sudah setengah 9 ya. Kemudian, nah akhirnya dengan dari dini kita menyadari pentingnya kehangatan tadi, ini saya ambil dari Cooper ya, Hoffman dan Powell tentang Circle of Security. Ini ada versi, bukan versi ya, ada tahapan anak-anaknya, tapi saya coba ambil yang remajanya ya. Nah, di sini kita lihat ada secure base sama safe haven. Nah, bagaimana kita memahami ini gitu ya? Kita perlu menyadari pentingnya kehangatan, struktur dan dukungan ya. Dukungan otonomi. Maka anak-anak kita akan tumbuh menjadi seorang remaja yang dapat mengembangkan apa? Kemandirian, mengeksplorasi hubungan sosial gitu ya, yang lebih luas. Kemudian bagaimana mereka menanggapi permasalahan sosial yang sekarang subhanallah ya, banyak sekali permasalahan sosial, sosial media lah, dampak COVID lah yang 2 tahun setengah ini berdampak pada anak-anak kita gitu ya, sehingga mereka akhirnya mampu nih melewati tahap kritis tadi gitu ya, tahap remaja tadi. Nah, di sini ada yang namanya secure base. Secure base ini mengacu kepada peran pengasuhan kita. Kita sebagai sumber rasa aman pada anak yang memungkinkan anak merasa cukup aman gitu ya, anak remaja ini untuk menjelajahi dunia sekitarnya. Sehingga yang mereka butuhkan adalah support support kita ya, dukungan kita ketika mereka mengeksplorasi lingkungannya, belajar, mencoba belajar mengambil resiko gitu ya. Kemudian kita memberikan dukungan aktivitas yang baru, uh, uh, tidak selalu dengan yang berhubungan dengan akademik, tapi juga pengembangan soft skill yang lain gitu ya, memberikan batasan yang jelas. Nah, itu memberikan kebebasan kepada mereka untuk mereka apa? Mengeksplorasi diri mereka gitu. Namun ketika mereka pada pada kondisi yang tidak menyenangkan, tidak nyaman gitu ya, di sini uh, welcome my coming to you gitu ya. Ketika mereka merasa tidak nyaman, mendapatkan tantangan atau masalah, kemudian mereka apa ya, merasa terancam, cemas gitu ya, mereka akan menghadapi suatu situasi stres yang mungkin akhirnya mereka akan mencari kita kembali, bahwa kita adalah tempat perlindungan yang aman gitu ya, jadi safe haven. Jadi mereka akan kembali ke kita, meminta perlindungan kita, protect me, comfort me, delight in me, gitu, ya. Organize my feelings, gitu, validasi nih perasaan saya, tolong, gitu ya. Nah, anak kita akan kembali ke kita dengan sukarela. Jadi banyak orang tua yang bertanya kepada saya, gini, anak-anak saya itu sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan luar, yang namanya anak remaja ya. Teman adalah segalanya buat mereka gitu ya, karena di situ mereka mendapatkan pengakuan, penghargaan. Nah, ketika kita dari rumah menghargai mereka, menghormati mereka, memberikan batasan yang jelas pada mereka, mengakui keberadaan mereka dengan hadir ketika mereka bercerita gitu ya, maka mereka akan kembali ke kita gitu ya. Itu yang saya yakini gitu ya. Mereka akan bercerita kembali ke kita. Karena yang mereka pahami bahwa kita adalah tempat yang aman dan nyaman dan yang memberikan dukungan kepada mereka ketika mereka mendapatkan tantangan gitu ya. Jadi secure base dan safe haven ini perlu seimbang gitu ya. Karena
kita akan memberikan dukungan emosional pada anak-anak, gitu ya, memberikan ruang bagi anak remaja kita untuk membuat keputusan, belajar dari kesalahan, tapi juga kita menjadi eh, apa ya, memberikan dukungan yang konsisten gitu ya, membantu anak-anak kita merasa aman ketika mereka menghadapi tantangan, kecemasan, dan masa-masa yang sulit seperti itu. Oke, nah mungkin ini sudah sampai di akhir. Jadi kalau menurut saya solusi dari setiap permasalahan parenting ini saya ambil dari Mbak Fitri Ariyanti Abidin ya. Beliau adalah salah satu dosen dari Universitas Padjadjaran. Buat beliau mengatakan bahwa problem bagaimana mengatasi permasalahan parenting itu ya uh, ya itu ya I'm here I'm here I'm here you gitu ya. How can I help you? Bagaimana saya bisa membantu kamu nah gitu ya. Hadir, mendengarkan. Halo Mbak Devi. Mbak Devi freeze? Atau di saya saja ya? Di peserta yang lain freeze juga nggak narasumber kita? Halo Mbak Devi. Oh, oke, sama ya. Coba kita tunggu dulu. Takutnya jaringan narasumber kita sedang terganggu. Mohon ditunggu sebentar. Oh, terlempar. Kita tunggu sebentar ya, Ibu dan Bapak. Oke. Iya, tunggu sebentar ya, Pak Ruswanda, Bu Esti, terima kasih. Oke, sedang join lagi. Mohon ditunggu sebentar. Oke, Ibu dan Bapak jangan lupa follow Instagram Atensi Anak Remaja supaya bisa update terus tema-tema webinar atensi untuk di bulan-bulan berikutnya. Berarti di bulan Juni ya, nanti kita lihat temanya apa dan kapan untuk webinar atensi berikutnya. Oke, kita tunggu. Ya, sepertinya sedang join. Sebentar, saya baca WhatsApp dulu. Oke, mohon ditunggu sebentar. Oke, bagi Ibu dan Bapak yang uh, mau melihat webinar atensi, semua webinar atensi rekamannya bisa diakses di YouTube Atensi Anak Remaja. Jadi silahkan jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Atensi Anak Remaja. Oke, mohon ditunggu sebentar. Ya, akan join lagi. Oke, mohon tunggu sebentar. Ya, sedang berusaha untuk masuk lagi. Baik, tunggu sebentar. Monggo Ibu dan Bapak sambil menunggu narasumber kita masuk. Nah, ini sudah join lagi. Halo Mbak. Halo Mbak, kelempar. Halo Mbak Devi. Ya, saya kelempar ya, Mbak. Saya mau Struggling dengan jauh jaringan. saya kelemparnya. Kita memang sedang struggling dengan jaringan. Mudah-mudahan nggak ada masalah lagi nih ya Mbak. Aduh, nggak apa-apa. Ini memang challenge kalau kita webinar ya Mbak. Monggo Ya, Mbak. benar, 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 benar. Monggo Benar, benar. sebentar saya jadikan co-host lagi ya. Baik, baik. Ya, oke. Monggo Mbak.
Ya, apakah jauh tadi saya kelemparnya, Mbak? Maksudnya lamakah saya kelemparnya? Enggak juga. Ya Monggo, juga ya. monggo, Pak, silakan. Ya mungkin ini sudah yang terakhir ya, ayah bunda semua, ibu bapak semua gitu ya. Karena bagaimanapun permasalahan parenting itu bisa kita atasi gitu ya. Dengan apa ya kita hadir bersama anak gitu ya. Hadir, mendengarkan gitu ya. Tidak hanya sekedar badan kita saja yang hadir, tapi memang mata semua indera kita ada untuk anak. Dan ketika mereka mengalami kesulitan, maka yang pertama kita tanyakan adalah bagaimana caranya Bunda bisa bantu kamu nak, gimana caranya ayah bisa bantu kamu gitu ya. Karena menjadi orang tua itu bukan tentang kesempurnaan ya, tapi lebih kepada memberikan ruang kita untuk belajar, meningkat, walaupun itu dari kesalahan sekalipun gitu. Karena menurut saya jadi orang tua itu tidak perlu perfect, karena kalau namanya sempurna pasti tidak ada cacatnya ya gitu ya. Tapi jadilah orang tua yang excellent kalau menurut saya. Jadi kita selalu belajar dari apa yang kita alami, dari kesalahan-kesalahan kita, sehingga kita menjadi orang tua yang selalu meningkat gitu ya untuk anak-anak kita, sehingga apa ya, kita tidak perlu tanya bahwa kamu sayang sama bunda nggak? Enggak. Tapi anak sudah apa ya, mengapresiasikan itu dengan perilaku-perilakunya dalam kesehariannya gitu ya, dengan pelukan, dengan bercerita banyak gitu ya, walaupun dalam keadaan mereka pun sedih ataupun senang seperti itu. Mungkin itu saja dari saya sedikit dari materinya gitu ya. Kalau ayah bunda ingin, ini dikit banget ya, ini kecil banget ya. Kalau mau Instagram, kalau Instagram umum Marisa Maliha itu memang apa ya, private ya. Jadi memang saya kunci, tapi saya punya Instagram yang lain yaitu Rencana Makna, itu lebih kepada apresiasi diri saya aja sebenarnya ya. Lebih saya tempat saya menuangkan ide-ide gitu, apa yang saya rasakan, apa yang saya pikirkan seperti itu. Jadi mangga kalau ingin berkunjung bisa. Paling itu saja mungkin Mbak Eva kalau dari saya materinya ya. Alhamdulillah 10 menit agak lebih ngaret ya. Tapi tidak apa-apa. Seperti itu. Terima kasih ya Bunda sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, Mbak Devi. Alhamdulillah, ini walaupun kita struggling ya dengan sinyal. Oke, Mbak Devi, terima kasih banyak. Memang untuk menjadi orang tua, kita apa ya? Kalau saya sih selalu bilangnya lifelong learner ya. Kita akan menjadi pembelajar yang sejati gitu ya. Sampai kapan? Sampai akhir hayat pastinya. Betul, 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 Mbak, betul. Status kita menjadi label kita menjadi orang tua kan sampai akhir hayat sebetulnya ya. Jadi tadi juga banyak saya juga banyak kesentil juga Mbak sebagai orang tua masih banyak kekurangan ya. Mbak Devi kita masuk ke sesi tanya jawab boleh ya? Boleh, boleh, bangga Mbak Eva. Oke. Boleh untuk yang raise hand dulu ada Pak Ruswanda. Monggo Pak Ruswanda, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak ini pembelajar sejati nih, Pak Ruswan dari Garut. Ketemu lagi Bu ya. Sehat, Pak? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Ayo, Pak, apa nih? Mau bertanya apa mumpung ketemu Mbak Devi malam ini dari Garut nih, jauh-jauh Mbak Devi. Mangga, Ya, mangga. Ya, dari terima Garut kasih ya. Bu. Ya, terima kasih Bu Eva, Mbak Devi. Ada dua pertanyaan nih yang pokok. Yang pertama mengenai pengelolaan emosi yang saya alami. Ini kontekstual Bu ya. Di lapangan terkadang orang Sunda bilang mah rek bener rek salah, kalau orang sudah benci dianggap salah terus Bu gitunya. Betul, Pak. Ini Mbak saya Devi, alami benar. Jadi apa yang kita sampaikan walaupun benar sekalipun dianggap salah bagi orang yang menganggap kita yang membenci kita. Nah, yang ingin saya sampaikan, biarin orang membenci kita, tapi barangkali ada triks dan apa namanya dari Mbak Devi untuk saya dalam pengelolaan emosi. Walaupun kita sebagai umat Oke. Islam mencontoh Rasul
susah banget gitu. Betapa hebatnya Rasul ketika dibenci tapi dia menyayangi. Ini yang pertama. Hmm. Yang kedua, saya sebagai seorang guru menghadapi tipe-tipe anak yang punya sifat yang berbeda-beda. Salah satunya adalah pendendam. Yang saya tanyakan, apakah ini sifat bawaan dan apakah bisa dirubah? Oke. Demikian, Bu. Ya, Makasih, Bu Dev. Baik, ya. terima kasih banyak Pak Ruswana. Ada dua pertanyaan tadi Mbak. Yang pertama, pengelolaan emosi gitu ya. Mungkin konteksnya kaitannya dengan ketika pengasuhan dengan anak ya Pak ya. Ya, Untuk pengelolaan emosinya. Kemudian yang kedua menghadapi tipe eh, individu ini karena Pak Guru, murid-muridnya pendendam nih gimana? Ya kadang-kadang kita juga sebagai individu dewasa juga ketemu juga orang yang dengan sifat gimana ya Mbak Devi ya. Oke, monggo Mbak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pertanyaannya bagus sekali Pak Ruswanda. Ini pertanyaan yang susah ya, sulit ini ya pertanyaannya gitu ya. Bagaimana cara kita em, apa ya? eh, maksudnya tidak marah gitu ya Pak? Tidak marah ketika ada ini anak atau gimana Pak yang melakukan kesalahan atau gimana? yang pertama itu orang tua juga jadi sesama teman-teman sesama. Oh, Dari gitu. sikapnya, dari sikapnya kelihatan benci ke kita, gitu. Padahal kita nggak apa-apa. Oh, nah, perasaan punten Pak Ruswanda, perasaan Bapak gimana Pak pada saat itu? Perasaan saya sih biasa-biasa, cuek aja, nggak apa-apa. Nanti kalau Oh, dipikirin saya sakit sendiri gitu. iya betul betul sekali, betul sekali ya Pak ya. Karena memang kembali lagi mungkin yang sempat saya jelaskan tadi bahwa ada yang bisa kita kendalikan, ada yang tidak bisa kita kendalikan ya Pak. Gitu. Bagaimana respon orang lain kepada kita gitu ya, itu memang tidak bisa kita kendalikan. Tapi yang perlu kita kendalikan, yang paling bisa kita kendalikan adalah diri kita. Mulainya dari apa? Dari pikiran kita dulu nih. Pikiran kita, apa yang kita maknakan. Tadi kalau dari kasus yang tadi ya, ada seorang ibu yang sudah tetangganya sudah 2 tahun memelihara kucing 2 kali gitu ya. Baru nih ya, baru 2 kali uh, em, apa membawa bangkai tikus ke halaman rumahnya, tapi dia merasa bahwa itu sering kali, Pak. Nah, kalau dipikir-pikir kan 2 tahun itu 670 hari ya, Pak. Tapi dari 670 hari itu baru 2 hari nih, baru 2 kali nih dia membawa bangkai gitu. Tapi kita, si ibu itu gitu ya, merasa bahwa ini tetangganya cuek banget sih gitu ya. Apa tetangganya tuh nggak tahu diri, macam-macam lah mungkin yang dia pikirkan gitu ya. Karena merasa bahwa yang tadi, bahwa kita kadang seringkali mengeneralisasikan. Misalnya orang mungkin baru marah ke kita udah 10 tahun berteman, kemudian teman kita baru melakukan kesalahan 2 kali, tapi kita anggap bahwa kesalahan itu tuh adalah menggambarkan keseluruhan dari teman kita gitu. Padahal sebenarnya eh, apa ya, itu tuh di luar kendali ya, di luar kendali kita gitu ya. Nah, maka kita perlu untuk mengendalikan itu, mencoba untuk kembali melakukan evaluasi kan ya, melakukan apa ya, mengingat kembali nih ya, apa apa yang eh, pernah kita lakukan pada dirinya, karena yang tadi saya bilang bahwa perilaku itu adalah bentuk komunikasi gitu ya. Tiba-tiba dia kesel aja sama kita nggak tahu apa. Nah, kita perlu juga untuk melakukan identifikasi atau introspeksi diri, mungkin bahasannya Pak ya. Apa nih yang salah gitu, apa yang bisa saya perbaiki gitu ya. Dengan kita mengingat-ingat kembali nih peristiwa-peristiwa. Kalau misalnya memang itu menjadi sangat kendala atau mempengaruhi diri kita, bahwa ekspresi teman kita itu menjadi sesuatu hal yang mempengaruhi juga emosi kita, maka mungkin kita perlu selesaikan ya Pak, gitu ya. Kita perlu selesaikan, kita perlu untuk ajak bicara, gitu ya. Apa yang sebenarnya menjadi masalah dalam diri kita gitu, sehingga si teman ini tidak menyukai diri kita seperti itu.
Gitu mungkin ya Pak ya gitu. Karena mau tidak mau kita tidak bisa bermain dengan pikiran kita karena kita nggak tahu nih apa yang dipikirkan orang ini terhadap kita. Berarti kalau misalnya tidak memungkinkan Bapak untuk ngajak ngobrol dengan teman gitu ya, ya berarti kita berhusnuzon ya Pak. Selalu berhusnuzon karena kita akhirnya mengendalikan pikiran kita sendiri karena kita ingin emosi kita tuh tenang gitu. Ketemu dia walaupun dia marah-marah kita santai gitu ya. Kita lapang gitu ya Pak ya. Berarti ya mau tidak mau yang kita harus create atau kita ciptakan pemikiran-pemikiran yang kita eh, positif tadi gitu ya, berhusnuzon gitu. Sehingga akhirnya mempengaruhi emosi kita agar kita selalu lapang gitu, tenang gitu ya. Ketika kita tenang, mungkin respon kita dengan dia juga biasa saja, seperti itu ya Pak. Seperti itu mungkin kalau dan semoga terjadi gitu ya dari apa yang saya sampaikan. Kemudian pendendam ya Pak ya, karena memang yang tadi saya katakan bahwa seorang anak ketika mengalami suatu peristiwa atau memang memunculkan suatu sikap gitu ya, itu bentuk komunikasi ya, bentuk komunikasi anak itu gitu ya terhadap kita gitu ya, atau terhadap lingkungannya. Kita perlu mempelajari lagi, mempelajari apa yang membuat anak ini mendendam gitu. Karena em, sifat pendendam itu kan tidak ujuk-ujuk muncul ya Pak, tidak tiba-tiba muncul gitu ya. Tapi pasti ada peristiwa-peristiwa yang mengawalinya gitu. Akhirnya mungkin menumpuk-menumpuk pada anak gitu sehingga muncul sifat pendendam itu gitu ya. Tadi sama sebenarnya sifat pendendam itu prosesnya sama kayak yang tadi saya ceritakan tadi di slide bahwa ada realitas eksternal, ada suatu peristiwa, kemudian masuk ke dalam apa pemikiran anak dengan pengalamannya, dengan orang tuanya yang tadi ya, orang tuanya atau ada pengalaman tidak menyenangkan, sehingga muncul suatu persepsi ya, persepsi pada diri anak bahwa oh ketika ada hal-hal seperti ini maka aku tidak suka, maka aku akan dendam misalnya seperti ini. Ini akan em, apa ya? Menodai harga diri karena yang tadi ya kebutuhan psikologis dasar manusia itu merasa berharga gitu ya ketika keberadaan diri yang nggak dianggap terus-menerus gitu ya tidak dipedulikan, tidak ada kehangatan, ya mungkin saja muncul rasa dendam itu. Maka mungkin yang bisa kita lakukan yaitu apa ya memenuhi kebutuhan juga harga diri anak ini ya, menganggap dia mengakui keberadaannya, peduli dengan kehadirannya gitu ya. Kemudian mendengarkan ceritanya ketika dia berkeluh kesah, kita tidak langsung bantah dengan persepsi kita sebagai orang dewasa, tapi kita hadir buat dia, memahami permasalahannya gitu. Kemudian yaitu bertukar pikiran untuk mencari solusi gitu ya, bahwa kamu bisa sebenarnya, kamu bisa tidak dendam dengan orang lain gitu ya. Kamu peduli dengan diri kamu sendiri, yuk kita nggak dendam misalnya seperti itu. Jadi kebutuhan psikologis dasar ini yang mungkin salah satunya juga tidak terpenuhi apa ya, sehingga akhirnya muncul adalah rasa dendam karena merasa tidak dihargai, gitu ya, tidak diakui, gitu seperti itu. Mungkin itu Bapak kalau menjadi guru itu memang ini apa ya serba-serbi anak dengan orang tua ya Pak. Jadi serba-serbi anak dengan orang tua. Jadi kita berusaha membantu, tapi ternyata kembali ke rumah seperti itu gitu ya. Tapi kita lakukan maksimal seoptimal yang kita mampu gitu ya, menghargai keberadaannya yang paling utama gitu. Mungkin itu Bapak Suswanda. Ya, terima kasih. Artinya sifat pendendam itu bisa juga dirubah, Bu ya? Betul Pak, karena itu bukan bawaannya Pak, karena saya Hmm. meyakini bahwa ketika seorang anak lahir itu fitrahnya baik ya, Ya, fitrahnya ya, baik, gitu ya. Jadi tinggal ya. bagaimana kita ya Pak ya sebagai orang tua, dan insya Allah ketika kita mengakui keberadaannya, membuat dia berharga gitu ya, memampukan dia bahwa dia mampu untuk keluar dari setiap masalah dan tantangan, ya insya Allah pendendam itu mungkin akan terkikis ya Pak. Ya, ya, ya. Oke. Masih, Bu. Iya, Sama-sama Pak. ini ya Pak, bisa dicobakan ke siswa-siswinya tadi ya. Apalagi Pak Ruswana kalau nggak salah muridnya remaja ya. Kalau nggak salah ya SMA, kalau nggak salah ya. Remaja. Sampai, Bu. Nah, iya. Jadi
Pak Devi, kita temukan dulu kebutuhan dia apa sih sebetulnya. Jangan-jangan Ya, kebutuhannya hanya ingin didengarkan aja di rumah dia nggak dapet mungkin. iya betul betul Kita betul ketemu sekali. apa dengan si anak, ya larinya sih memang kelihatannya pendendam. Tapi kalau kita bisa menyelami kebutuhan anak ini apa dan misalnya itu bisa kita penuhi, ya mudah-mudahan sih bisa terkikis tadi ya sifat-sifat pendendam si anak tadi. Kebutuhannya biasanya kalau anak-anak sederhana sih ya, sesuatu yang dia nggak dapat di rumah dia cari di luar gitu ya. Tapi munculnya dalam perilaku yang negatif gitu. Iya, Nah, ini iya. kelihatannya sih kalau Pak Ruswanda orangnya sabar gitu ya, Mbak Devi ya. Ya, insya Allah ya Pak. Siap. Siap. Oke. Ya, mudah-mudahan bisa dicoba ya Pak Ruswanda ya. Siap, siap, Bu Eva. Insya Oke. Allah kita coba. Iya. Terima kasih banyak Pak Ruswanda untuk sharing. Sama-sama. Baik. Eh, masih ada yang raise hand kah? Atau kita masuk ke kolom chat? Ada yang raise hand lagi? Tidak? Oke, sebentar kita lihat. Oke, kayaknya nggak ada. Kita bisa bacakan di kolom chat mungkin ya, Mbak Devi ya. Bentar Saya saya baca. baca, Iya, saya baca Mbak. boleh, boleh, boleh. Ah ya, Eh, Ya, seputar perilaku atau kebiasaan pada anak, apakah kebiasaan atau perilaku yang sering mereka lakukan ketika masih anak-anak akan terbawa sampai mereka dewasa? Apapun kebiasaan dan perilaku baik, yang buruk atau yang baik untuk orang lain. Terima kasih. Ya, yang pasti tadi ya, ini saya nggak tahu namanya, ya, ibu atau bapak gitu ya. Memang eh, mau tidak mau yang namanya kebiasaan itu berawalnya dari apa ya perilaku yang berulang ya, perilaku yang berulang gitu. Dan ketika perilaku itu terus berulang, kemudian eh, anak yang tadinya anak-anak gitu ya mendapatkan suatu peristiwa atau kejadian gitu ya, yang misalnya contoh eh, anak di usia 5 tahun tadi yang saya contohin ya, anak usia 5 tahun eh, sebenarnya di usia itu tuh mereka sudah bisa nih belajar untuk menggunakan sepatu sendiri gitu ya, mengancing baju gitu ya, menggunakan baju yang celana yang sudah menggunakan karet gitu ya. Nah, tapi ternyata dalam kebiasaannya orang tua mungkin mungkin ini ya ini anak pertama mungkin gitu ya atau anak satu-satunya sehingga anak ini terus dibantu gitu ya, terus dibantu. Ketika anak ini sedang mengancing baju dengan susah payah, orang tua merasa kasihan misalnya, orang tua merasa kasihan, kemudian anak ini selalu dibantu ketika terlalu lama melakukan suatu aktivitas gitu. Nah, nanti di usia 7 tahun ketika mereka sekolah, PR dibuatkan gitu ya. Kemudian nanti ketika remaja, banyaklah sabotase-sabotase kehidupan mereka yang diambil alih oleh orang tua. Apa yang terjadi? Ya, hasil akhirnya mereka merasa mereka tidak bisa. Akhirnya muncul keluhan bahwa anak saya nggak percaya diri nih, gitu ya. Anak saya tuh nggak mampu untuk menyatakan pendapatnya, gitu ya. Atau misalnya anak saya itu kalau di kelas diam saja, gitu. Bisa jadi itu akan terbawa gitu ya ketika misalnya orang tua tidak menyadari itu gitu ya. Tidak menyadari itu, tidak mencoba memperbaiki itu sejalannya waktu ketika mereka pun dewasa begitu akan sama gitu. Jadi walaupun saya apa ya fokus pada perilaku anak dan remaja ya Mbak Eva ya, tapi kadang-kadang itu ketika anak itu ditangani ternyata masalahnya orang tua gitu. Gitu ya Mbak Eva. Gitu ya. Iya. Jadi yang terjadi adalah ya yang diperbaiki adalah cara orang tua kepada anak gitu ya. Tidak ada kata terlambat kalau kata saya. Walaupun memang akhirnya kalau saya selalu mengatakan bahwa kalau kita punya hutang pengasuhan ya udah bayar gitu hutang itu gitu ya. Ayo bayar gitu dengan kita juga belajar gitu. Jadi akhirnya ya berusaha untuk gimana caranya anak ini menjadi lebih percaya diri ketika memang ketika dia memang harus memutuskan sesuatu, misalnya mau jurusan apa nih gitu ya, mau IPA IPS misalnya, atau mau kuliahnya apa nih ya, kita mulai untuk
meminimalisir gitu ya, meminimalisir bantuan dengan memberikan apa ya namanya, kamu harus A, kamu harus B gitu. Tapi memang berdiskusi atau berdialog dengan anak, bagaimana caranya anak mampu akhirnya memilih mana yang sesuai dengan apa yang minat ataupun bakat mereka misalnya seperti itu. Jadi memang itu akan akhirnya akan terbawa mungkin sampai dewasa ketika memang lingkungan juga tidak berubah gitu kalau menurut saya ya. Jadi akhirnya kebiasaan yang buruk itu juga akhirnya yang tadinya dipupuknya dari kanak-kanak ya akhirnya terbawa pada masa dewasa. Berarti yang terjadi adalah kita mungkin orang tua yang perlu banyak belajar, kemudian ya mungkin mengeksplorasi ya tadi yang parent attending teenage itu ya, bahwa kita mendorong mereka untuk melakukan banyak eksplorasi gitu ya tentang diri mereka, bagaimana mengenal potensi, kelebihan, kekurangan gitu ya. Sehingga akhirnya mereka mengetahui tentang diri mereka sendiri dan ketika mereka menghadapi suatu eh, kecemasan karena tantangan, itu mereka akan kembali ke kita gitu ya, dan kita menjadi tempat yang nyaman untuk berdiskusi kembali dengan anak-anak kita. Jadi itu sih kalau menurut saya pasti itu akan apa ya, akan terbawa sampai dewasa jika memang orang tuanya juga tidak menyadari seperti itu. Iya, oke. Terima kasih banyak Mbak Devi. Betul, ini tadi beliau memberi ini nih, Bu Risdi Mbak Devi Oh, begitu. pertanyaan. Iya, jadi betul ya. Jadi kalau memang kebiasaan dari kecil, apakah akan terbawa sampai dewasa? Ya, iya juga gitu ya. Sesuatu yang buruk kalau nggak dikoreksi ya akan buruk terus gitu ya. Tapi kalau sesuatu Betul. yang baik kita perkuat, nah ya itu akan terbawa sampai dewasa. Oke, terima kasih banyak Mbak Devi untuk penjelasannya. Sudah terjawab Bu Risdi? Oh ya, ini sudah reply. Baik, Mbak Devi ini sudah jam 9. Iya, Rasa gak ya, kerasa. 9 ternyata. Baik, mudah-mudahan di sini juga saya lihat memang pertanyaannya juga sudah habis dan sudah jam 9 pula. Baik Mbak Devi, terkait dengan positive parenting, memang gampang-gampang susah, tapi susah-susah gampang gitu ya kalau saya. Tapi kalau dari sekarang mau kapan lagi untuk kita belajar menarik diri untuk apa ya mempraktekkan tentang positive parenting ini. Oke, sebagai penutup Mbak Devi, tapi terima kasih banyak materinya bagus sekali dan kalau saya sih tadi banyak kesentil juga ya ke banyak dicolek juga nih sama Mbak Devi. Sebagai closing, Sama, Mbak Bu. Devi, pesan apa yang mau Mbak Devi sampaikan sebagai closing statement terkait dengan positive parenting ini untuk para parents khususnya yang ibu bapak peserta yang hadir malam ini dan nanti mungkin banyaknya di kolom YouTube ya mereka menyimak. Monggo Mbak Devi closing statementnya singkat saja mungkin ya. Yang pasti kita orang tua harus terus belajar ya, mengenali diri kita, memahami diri kita gitu ya. Sehingga ketika kita selesai dengan diri kita akan bisa tadi ya melakukan melakukan eh, hadir dengan anak gitu ya, membangun kehangatan, membangun hubungan yang kuat, positif pada anak gitu ya. Kemudian kita juga akhirnya dapat belajar lebih baik lagi dalam bagaimana memberikan harapan yang jelas pada anak-anak kita karena yang tadi kita sudah selesai dengan diri kita dan tidak ada yang sempurna menjadi orang tua karena sejatinya kita juga manusia biasa tapi berkomitmenlah untuk meningkat selalu gitu ya untuk terus belajar gitu. Paling itu saja Mbak Eva. Oke, makasih banyak. Nah, di yang ujungnya itu Mbak, komitmen. Nah, itu yang memang kadang ketat, kadang kendor ya Mbak. Betul betul Mbak. Tapi makasih banyak Mbak Devi yang mudah-mudahan kita sama-sama ikhtiar sebagai orang tua ya. Betul tadi tidak ada orang tua yang sempurna, tapi yang ada adalah keinginan dan komitmen kita untuk terus belajar menjadi orang tua yang excellent tadi kata Mbak Ya, Devi ya. Tidak usah jadi orang tua yang sempurna, tapi menjadi orang tua yang excellent bagi anaknya. Pasti ya. betul, Oke, betul. mohon Mbak Devi, terima kasih banyak. Sama-sama Mbak Eva. Materinya luar biasa, Ibu Bapak peserta yang hadir. Monggo
bagi yang tadi baru join di tengah-tengah atau di akhir, silahkan untuk mengakses semua rekaman seminar atensi di YouTube Atensi Anak Remaja. YouTube Atensi Anak Remaja. Ya, jangan lupa untuk like dan subscribe. Jadi rekaman seminar atensi ada dari atensi yang pertama sampai yang terakhir. Monggo diakses. Sekali lagi Mbak Devi, terima kasih banyak Ibu dan Bapak Sama-sama, peserta. sama-sama Pak Ibu. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk follow Instagram Atensi Anak Remaja dan kita ketemu lagi di sesi webinar atensi di bulan Juni. Baik, atur nuhun Mbak Devi sekali lagi. Ibu dan Sami-sami Mbak Eva. Terima kasih Bu Bapak sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Izin nih, baik. Pak. Monggo Ibu dan Bapak peserta, sampai ketemu lagi. Izin ya untuk ditutup Zoom-nya. Sampai ketemu.